Rasi memang sengaja pulang ke rumah ibunya. Jigar tahu Rasi tidak ada di rumah. Jigar mencoba menelpon untuk membuktikan bahwa Rasi tidak bercanda. Lalu Urmila angkat telepon. Kemudian diberikan ke Rasi. Jigar menyuruhnya pulang karena Rasi pergi dari rumah tanpa izin. Tapi Rasi membiarkan. Jigar berkata silakan lakukan saja apa yang kamu mau. Lalu Jigar menutup teleponnya. Di depan semua orang. Jigar bilang Rasi telah pergi ke tempat ibunya. Dan semua terkejut. Kokila berteriak tanpa mengatakan siapapun pada hari ini. Gimana dia bisa pergi ke tempat ibunya? Jigar tolong katakan padaku apa yang salah. Hetal juga menegaskan Jigar untuk mengatakan ada apa Jigar. Hari-hari ini saya mengamati Jigar dan Rasi. Saya pikir ada salah paham yang terjadi di antara kalian berdua, tetapi jika kamu tidak memberitahu saya apapun, bagaimana ibu akan menyelesaikannya? Jigar diam dan merasa sungkan. Karena Jigar tidak bisa menjelaskan masalahnya kepada Rasi. Hetal berusaha keras untuk membuat Jigar bercerita. Tapi Jigar bilang jangan khawatir ibu. Semuanya baik-baik saja. Dan aku akan membawa pulang Rasi hari ini. Hetal masih mengkhawatirkan Jigar. Kemudian besoknya, Ginjal datang dan menemui ibunya. Kokila meminta Ginjal memberitahu apa yang ingin Ginjal katakan. Ginjal mengatakan pada hari ulang tahun, Rasi ada di tempat ibunya dan ada beberapa kesalahan yang dibuat Rasi. Dan ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka. Kokila tidak percaya padanya. Ginjal mengatakan, jika kamu ingin kebenaran, kamu bertanya pada Jigar sendiri. Kokila. Gopi mencoba untuk meyakinkan Jigar dan mengatakan Rasi tidak bersalah. Tapi Jigar tidak menerimanya dan meminta Gopi untuk tidak membela Rasi. Gopi mengatakan pada Jigar agar Jigar tidak salah paham kepada Rasi. Jigar melarang Gopi menelepon Rasi. Tapi Gopi tetap menelepon Rasi. Rasi menerima telepon tetapi tidak berbicara. Gopi meminta alasan mengapa dia meninggalkan rumah tanpa izin. Kokila mendengar semuanya. Rasi menutup teleponnya. Kokila marah pada Gopi bahwa dia telah menyembunyikan masalah penting ini darinya. Gopi meminta maaf tapi ia masih marah. Kokila meminta Gopi bercerita semua yang dia tahu, dan Gopi menjelaskan segalanya, bagaimana Rasi dan ibunya merencanakan rencana buruk ketika Rasi menikah dengan Jigar. Kokila sangat marah. Lalu Hetal datang dan mengatakan dia telah mengirim Jigar untuk membawa Rasi kembali. Kokila meminta untuk berbicara dengannya, tapi Hetal tidak menghiraukan. Tiba-tiba bel rumah Urmila berbunyi. Urmila membuka pintu, mengundang Jigar ke dalam, dan berharap dia untuk merayu Rasi. Jigar kembali bertanya di mana Rasi. Dan Urmila bergumam. Dan Rasi berjalan keluar. Rasi langsung bertanya ada apa. Jigar menjawab ayo pulang sekarang. Semua orang menunggu. Rasi tersenyum dan menjawab. Kenapa saya harus datang? Siapa saya ke sana? Urmila mengatakan Rasi, kamu tidak boleh mengatakan apapun tentang ini. Rasi heran dengan akting ibunya. Rasi bilang aku pulang, tapi dengan syarat. Urmila seharusnya tidak memarahi Rasi atau berdebat dengan Rasi. Jigar merasa kesal dan berbalik. Urmila pergi ke Rasi dan meminta untuk pergi bersama Jigar karena jika tidak dia bisa meninggalkannya selamanya. Rasi juga khawatir lalu mengambil tasnya dan pulang. Lalu Kokila bertanya pada Ahem apakah dia tahu kapan Rasi akan kembali ke rumah. Karena banyak masalah di rumah. Ahem menjawab tidak tahu. Rasi dan Jigar telah pulang. Hetal terlihat senang dan bergegas menuju Rasi dan bertanya mengapa dia pergi ke rumah ibunya tanpa izin. Rasi berkata ketika saya menelepon ibu pagi hari. Suaranya terlihat sakit lalu saya merasa tidak enak dan pulang. Kokila menuju Rasi dan bertanya, sejak saat kamu dan ibumu bertemu, keduanya merasa sakit ya?
Rasi terkejut dan bahkan Jigar juga. Kokila bertanya, mengapa kamu membawa tas? Kamu meninggalkan rumah dan pulang ya? Semua orang terkejut. Lalu Rasi dan Hetal bingung dan, apa yang kamu katakan? Kokila. Kokila bilang, pertama saya tidak mengerti tentang menantumu ini, tapi sekarang saya tahu. Bagaimana Rasi dan ibunya memainkan rencana jahat. Dan bagaimana Rasi menikah dengan Jigar. Kokila menjelaskan seluruh cerita mulai awal hingga yang terjadi sekarang. Semua orang kaget. Hetal hanya terdiam. Dia hanya terlihat kaget pada Rasi. Kokila menuju Hetal dan mengatakan hari ini, apa yang saya katakan adalah satu-satunya kebenaran Rasi. Kokila mendatangi Rasi dan marah besar pada Rasi. Hetal menuju Jigar dan bertanya, apakah itu benar atau tidak? Setelah terdiam Jigar mengakui itu benar. Hetal kaget selama beberapa menit. Rasi meminta untuk percaya padanya dan mengatakan ini semua salah. Teriakan Hetal menghentikan Rasi dan berkata untuk pergi dari rumahku. Semua terkejut. Rasi menangis. Tapi Hetal diam saja dan sekali lagi berteriak lebih keras untuk pergi dari sini. Hetal terus berteriak pada Rasi, apakah kamu dengar apa yang aku katakan? Tinggalkan tempat ini dan keluar dari sini. Hetal berkata cukup. Kamu tidak akan memanggilku ibu lagi. Rasi berjalan mundur dan mengatakan, saya tidak akan meninggalkan rumah ini. Ini adalah rumahku. Kokila berkata, apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan meninggalkan rumah. Kokila berjalan ke Rasi dan menarik dia dan berteriak, kamu telah kehilangan semua hak di rumah ini. Segera pergi dari rumah ini. Rasi menuju Hetal dan berkata, ibu mertua, aku juga telah minta maaf kepada Jigar. Kokila mengatakan kamu sudah keterlaluan. Rasi menuju Gopi dan berkata, tolong beritahu mereka, ini bohong kamu adalah adikku. Kokila berteriak dan berkata, Gopi tidak mengatakan apa-apa dan begitu juga kamu Rasi. Aheng berkata pada Rasi, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ibu. Aheng berteriak tinggalkan rumah ini. Rasi berkata, akan aku jelaskan semua kalau ini bohong. Rasi bersimpuh sambil memohon. Saya tetap menantu di rumah ini. Bagaimana saya tega melakukan semua? Kokila marah. Sementara terlihat Gopi dan Jigar menangis. Jigar mengambil tas kemudian menarik tangan Rasi. Tanpa berbicara. Lalu Jigar menarik Rasi keluar. Gopi ingin menolong, tapi ditahan Aheng. Hetal menangis dan Gopi mendekat. Lalu menangis di pangkuan Hetal. Sesampai rumah Rasi, Jigar menurunkan Rasi tanpa berkata-kata. Urmila bertanya kenapa kamu kembali. Rasi berkata bahwa dia diusir dari rumah keluarga Modi. Rasi berjalan sambil menangis, mengingat pernikahannya dengan Jigar.